Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arta dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tanaman tidak melibatkan peristiwa penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif pada tanaman ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami, dan yang kedua secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, melalui spora. Spora dihasilkan oleh tumbuhan, lumut, jamur, dan paku-pakuan. Yang kedua, melalui akar tinggal atau rimpang atau disebut juga rizom. Rizom adalah batang sejati yang menggembung di dalam tanah menyerupai akar. Contohnya pada tanaman kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah stolon atau geragi. Stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Contohnya pada tanaman rumput teki, pegagan, stroberi, semanggi, dan enceng gondok. Yang keempat, melalui tunas atau anakan. Tunas atau anakan biasanya muncul atau tumbuh di samping tubuh induknya atau batang induknya. Contoh tanamannya adalah bambu, padi, pisang. Tunas bisa juga tumbuh di bagian tubuh lainnya, seperti dari akar dan daun induknya. Inilah yang disebut dengan tunas adventif atau tunas tambahan. Tunas akar contohnya pada tanaman sukun dan cemara. Sedangkan tunas daun contohnya pada tanaman cocor bebek. Kelima, melalui umbi lapis, di mana cirinya umbinya kalau dibuka berlapis-lapis. Contohnya pada tanaman bawang merah, bakung, dan bawang bombay. Yang keenam adalah melalui umbi batang. Cirinya, tunas yang tumbuh dari umbi batang ini lebih dari satu tempat. Contohnya pada tanaman kentang, talas, dan ketela rambat. Yang ketujuh, melalui umbi akar. Cirinya, tunas yang keluar dari umbi ini hanya satu tempat. Contohnya adalah wortel. Tetapi secara umum umbi akar tidak dipakai sebagai alat untuk mengembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan campur tangan manusia. Yang pertama, cangkok. Tanaman yang dicangkok harus tanaman yang berkayu. Contohnya tanaman jambu, durian, kelengkeng, dan lain-lain. Yang kedua, stek. Caranya dengan memotong bagian dari tanaman, kemudian ditanam. Contoh tanaman yang bisa di stek batang, ketela, dan kelor. Contoh tanaman yang bisa di stek akarnya, sukun, dan alamanda. Contoh tanaman yang bisa di stek daunnya, cocor bebek,
dan sansevieria. Yang ketiga adalah merunduk. Syaratnya, batang yang dirundukkan harus lentur. Contoh tanamannya alamanda dan apel. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semua yang terjadi di alam ini termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tidak akan berlangsung tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.